Demi mengoptimalkan kenyamanan dalam menonton, saya mbok dibantu pendapatnya. Saat upload video enaknya itu jam berapa? Saran infokan pada komentar ya, matur nuwun. Sekarang kita babarkan pusaka era Mataram Senopaten yang dikenal dengan kualitas tempa yang begitu luar biasa. Jangan kemana-mana. Busananya nampak begitu gagah dan birawa. Ladrang Surakarta dengan bahan kayu Trembalu lawasan. Gandarnya itu iras tanpa sambungan. Apik ya. Dipadukan dengan pendok belewah mamas lawasan pula. Secara keseluruhan, tampilan busana pusaka ini yang jelas bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 5, Dapur Dolok Pamor Ceprit, Tangguh Mataram Senopaten. Dan pusaka ini kami ujupkan dengan mahar Rp4.222.000. Jika berminat silakan langsung komen di bawah atau japri kami. Ada ungkapan Jawa itu begini, jati nom arane dolok. Secara harfiah berarti pohon jati yang masih muda, atau dalam bahasa Sanskerta, dolok itu merujuk pada pohon jati yang belum dewasa. Pohon jati dalam segala keanggunannya melalui proses yang tak terhindarkan setiap tahun. Ketika kemarau yang datang, ia menggugurkan daun-daunnya. Namun proses ini bukan sekedar reaksi terhadap musim saja. Ini adalah bagian dari siklus alamiah pohon jati untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya, beradaptasi dengan kekeringan, dan terus bertahan hidup. Ketika daun-daun jati berguguran satu persatu, ia menghadapi kenyataan bahwa untuk sementara ia harus rela melepaskan bagian dari dirinya. Sebuah pelajaran yang begitu dalam bahwa ada kalanya kita sebagai manusia juga perlu mengikhlaskan apa yang kita miliki, baik itu keinginan, hawa nafsu, ego, dan lain sebagainya, untuk dapat bertahan dan tumbuh lebih kuat di masa depan. Seperti halnya pohon jati juga yang berpuasa dari pertumbuhan yang terlihat, kita sebagai manusia juga sering dihadapkan pada situasi di mana kita harus menahan diri, menjalani tirakat, sebuah bentuk latihan spiritual yang mengendalikan hawa nafsu dan keinginan. Dalam menghadapi masa-masa sulit, mungkin kita merasakan keterbatasan dan penuh tekanan. Namun disitulah pelajaran hidup yang sesungguhnya terjadi. Ketika kita mampu mengendalikan keinginan, bersabar dalam kesulitan, kita sedang memperkuat akar-akar batin kita. Sama persis seperti pohon jati yang memperkuat kayunya saat daun-daunnya itu gugur. Saat pohon jati tak berdaun, ia seolah tampak mati bagi mata yang hanya melihat dari sisi luarnya saja. Namun di balik penampilannya yang kering, ia sebenarnya sedang melakukan transformasi dalam dirinya. Ia sedang menata ulang energi, memperkuat batangnya, dan mempersiapkan diri untuk tumbuh lebih kuat di musim berikutnya. Ini adalah proses yang tak terlihat, tetapi sangat penting ketika batang kayu juga akan semakin keras, besar, dan tahan lama bukanlah hasil dari pertumbuhan yang instan. Ia adalah hasil dari penyesuaian, pengorbanan, dan waktu. Begitu pula kita dalam fase-fase kehidupan yang terasa stagnan atau penuh dengan cobaan. Sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menjadi versi diri kita yang lebih kuat dan yang lebih tangguh. Tidak ada proses yang mudah, tidak ada pencapaian yang datang tanpa ujian. Namun jika kita mampu bersabar, mampu bertahan, dan melewati masa-masa itu dengan keyakinan, pada akhirnya kita akan melihat hasilnya. Sebuah kekuatan yang muncul dari dalam diri yang tidak hanya bisa bertahan dalam tantangan, namun juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Pohon jati tidak akan mati ketika daunnya berguguran. Justru ia sedang mempersiapkan dirinya untuk fase kehidupan berikutnya. Ketika musim hujan tiba, daun-daun mudanya akan kembali tumbuh
dan batangnya yang telah ditempa kemarau kini menjadi lebih kuat. Pohon ini yang pada umumnya mungkin tampak lemah dalam kemarau, kini berdiri kokoh sebagai salah satu pohon terkuat di dunia. Sebagai manusia, kita juga perlu memahami bahwa dalam setiap ujian kemarau kehidupan, di dalam kesulitan yang kita alami, ada proses pembentukan karakter yang tidak kasat mata. Kita sedang memperkuat batang kehidupan kita. Dan ketika masa sulit itu berlalu, kita akan kembali bersemi menjadi pribadi yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih bijak. Jika dilihat secara keseluruhan, pamor yang satu ini sering disebut dengan pamor ceprit. Pola pamor yang hanya menghiasi bilah keris dalam jumlah yang relatif sedikit dan ia tersebar secara tidak beraturan. Letaknya itu bisa di mana saja. Kadang muncul di sor-soran, kadang di tengah, terkadang juga di panetes. Walaupun hanya seceprit, pamor ini tetap mampu menonjolkan keindahannya di atas bilah keris dengan warna putih yang begitu kontras, mengesankan, berada di tengah hitam legamnya bilah keris itu sendiri. Meskipun sederhana, pamor ceprit tidak dapat dianggap remeh. Keris yang dihiasi pamor ini justru memancarkan aura wingit yang begitu kuat. Sebuah aura yang begitu luar biasa dan berwibawa yang seolah-olah menyelimuti bilah tersebut. Pamor ini tergolong sebagai pamor tiban, yaitu pamor yang muncul tanpa perencanaan khusus. Seolah menjadi hadiah dari alam semesta. Di balik kehadiran yang sederhana itu, tersimpan makna yang luar biasa dalam dan tak ternilai. Motif ceprit yang hanya sedikit menghiasi bilah keris menjadi simbol bahwa dalam kehidupan manusia tidak perlu selalu menonjolkan segala sesuatu yang dimiliki, baik itu kekayaan, ilmu, ataupun prestasinya. Kegemilangan harta dan kehebatan ilmu tidak perlu dipamerkan dengan kesombongan. Sebaliknya, kita diajak untuk hidup dengan kesahajaan, menjaga rendah hati, dan selalu mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Sang Maha Pencipta. Sebagai manusia, kita seringkali tergoda untuk sok umuk, merasa paling hebat, merasa paling pintar, dan menganggap diri di atas orang lain. Namun kenyataannya sikap semacam ini hanya akan melelahkan batin kita. Kesombongan akan menjauhkan kita dari kedamaian dan pada akhirnya justru mempersulit kita meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Pamor ceprit mengingatkan kita bahwa dalam hidup kesederhanaan kadang jauh lebih berarti daripada kemewahan yang begitu mencolok. Sederhana namun mengandung nilai spiritual yang begitu dalam. Sedikit pamor putih di antara hitamnya bilah justru memberikan sentuhan keindahan yang menyeimbangkan. Hal ini seolah menjadi pesan bahwa dalam gelapnya dunia, kehadiran secercah cahaya meskipun kecil dapat menyempurnakan segalanya. Pamor ini seolah mengajarkan kita untuk menikmati dan mensyukuri setiap sedikit yang kita miliki. Sedikit cahaya putih di antara banyaknya kegelapan menjadi simbol bahwa kita bisa menjadi sosok yang menerangi meski di tengah keterbatasan. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki, melainkan bagaimana kita memberikan nilai pada setiap hal kecil dalam hidup yang mungkin menentukan seberapa berharga kita di mata Tuhan dan sesama. Dalam pamor ceprit ini juga terselip doa dan harapan dari Sang Empu, bahwa dengan kesahajaan dan rendah hati, kita akan selalu dirahmati keselamatan dan keberkahan dalam hidup. Pamor ini mengajak kita untuk lebih fokus pada kualitas batin daripada sekedar pencapaian lahiriah. Oleh sebab itu, terlalu terobsesi pada kegemerlapan dunia bisa membawa kita lebih dekat pada godaan-godaan yang menyesatkan. Gemerlap itu seringkali menyeret manusia ke dalam hawa nafsu dan syahwat kebinatangan pada manusia. Maka, sungguhlah indah ketika kita bisa menikmati secuil warna putih di antara gelapnya dunia, sebuah simbol harapan bahwa di tengah segala keterbatasan dan kesederhanaan, kita tetap bisa bersinar dan memberikan makna yang begitu indah dalam hidup kita. Matur nuwun dan salam tutut hati.